Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kita akan bahas kuis aljabar dan bilangan ya. Gitu. Kita mulai dari nomor satu. Ya, nomor satu. Kalian jawabannya apa nih? Didefinisikan simbol mutlak A, B, C, D sama dengan K merupakan operasi hitung AD kurang BC sama dengan K. Jika diberikan bentuk berikut, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah, oke, tadi ada yang jawab minus 2. Tadi ada yang jawab 4 juga kalau nggak salah ya. Gitu ya. Oke, di sini sebetulnya yang perlu kalian pahami itu adalah definisinya ya. Nih, jadi katanya mutlak A, B, C, D atau apa ini disebutnya ya. Pokoknya itu operasinya gini. A kali D, B kali C gitu ya. A kali D sama dengan B kali C gitu. A kali D kurang B kali C sama dengan K. Polanya kita ikutin gitu ya. Jadi ini dikaliin aja. Berarti kan jadinya nanti X min 2 dikali X plus 4 ya kan. Dikurang B kali C kan. Ini min 2 kali min X. Itu akan sama dengan K. Berarti ini 2X gitu. Ini kalikan X kali X kali 4 min 2 kali X, min 2 kali 4 gitu kan. X kali X itu X kuadrat, X kali 4 itu 4X, min 2 kali X itu min 2X, min 2 kali 4 itu min 8. Ini min kali min kan plus, berarti jadi min ya, karena ini dikurang, dikurang 2X, sama dengan 2X. Gitu ya. Mm-mm. Coba sederhanain dulu di ruas kiri, berarti X kuadrat, di sini 4X kurang 2X kan habis, ya nggak? Berarti dikurang 8 sama dengan 2X. Nah, ini 2X-nya pindah ruas aja ke kiri. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Gitu. Sampai sini difaktorkan aja, ya kan? Taruh X di sini, taruh X di sana. Cari dua buah bilangan. Kalau dijumlah hasilnya min 8. Kalau sorry. Kalau dikali hasilnya min 8. Kalau ditambah min 2. Berarti min 4 ya. Min 4. Iya, min 4 sama plus 2. Gitu. Perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 0, ya kan? Itu kan pasti X min 4-nya yang 0, atau enggak X plus 2-nya yang 0. Salah satu. Gitu ya. Jadi, kita bisa peroleh X min 4-nya yang sama dengan 0, atau X plus 2-nya yang sama dengan 0. Berarti sampai sini dapat X-nya 4, kalau ini dapat X-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah semua nilai X. Ya. Jumlah semua nilai X. Berarti kan adalah 4 tambah min 2. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah 2. Gitu. Silakan boleh dipahami. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Kak, aku boleh ganti jawaban nomor 10 gak? Hmm, gak boleh ya. Sebenarnya kalau kamu gantinya sebelum waktu habis sih boleh, tapi ini waktunya sudah habis. Gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor satu itu jawabannya 2.
Oh iya, tadi nulisnya cuman itu nolnya lupa. Aduh, hati-hati ya. Nggak apa-apa ya, jadiin pelajaran aja ya. Biar ke depan lebih hati-hati. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 kalian jawabannya berapa? 2 × 1013. Ehm, Kurang tepat ya kayaknya ya. Karena yang diminta nilai N-nya kan ya. Nilai N terbesar. 2026. Oke, gitu ya. Kita lihat dulu ya, kalau 100 itu, misalnya kita bagi 2 kan dia 50. Kalau bagi 2 dia 25. Kalau bagi 5 dia 5 kan. Berarti 100 itu adalah 2 × 2 kali 5 × 2. Gitu ya. Nah, gitu ya, kalau misalnya 100 × 1013, berarti kan 2 × 2 dikali 5 × 2. Dipangkatkan lagi 1013. Gitu ya. Ingat dulu sifat perpangkatannya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini kan artinya adalah A pangkat M kali N. Gitu. Terus ada juga sifat yang digunain lainnya. Kalau kita punya A kali B dipangkatkan N, ini berarti kan A pangkat N kali B pangkat N. Gitu ya. Jadi si N-nya ini masuk. Ya. Kalau kita gabungin dua sifat ini, ya kalau kita gabungin dua sifat ini, berarti ini nanti duanya dikali 1013 gitu kan. 2 × 2 kali 1013 dikali 5 × 2 kali 1013. Berarti di sini 2 × 2026 dikali 5 × 2026. Nah, yang dibicarakan di soal itu adalah ini 5 × N aja. Ini kan sebetulnya gitu ya. Ini adalah faktor. Sebenarnya salah satu faktor ya. Salah satu faktor. Salah satu faktor. Yaitu 5 × N. Gitu ya. Berarti dari sini kita punya tuh 5 × N itu sama dengan 5 × 2026. Itu. Maka nilai terbesar N itu adalah 2026. Ya, ini dia nih. Nilai terbesar N itu adalah 2026. Jadi untuk soal ini betul, jawabannya adalah 2026. Salah 2 dari 2. Iya, yang nomor 1 kamu kurang teliti ya. Kelebihan tanda. Itu. Hati-hati ya. Kadang soal yang kerasanya gampang tuh justru kita suka hilaf gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal nomor 3. Hmm, menarik. Diketahui faktor persekutuan terbesar dari A dan 2024 serta A dan 2025 terletak antara 20 dan 30. Oke, jadi katanya FPB-nya itu terletak antara 20 dan 30. Yang merupakan bilangan ganjil bukan kelipatan 5. Bilangan ganjil bukan kelipatan 5.
Nilai terkecil A yang mungkin adalah, oke, kalian jawabnya apa? 621. 23. Kayaknya jawabannya harusnya ratusan sih. Kayaknya jawabannya harusnya ratusan. Itu. Ya, em, kalau kalian udah sering mencari faktorisasi prima dari 2024, itu kan adalah 2 pangkat 3 dikali 11 dikali 23, gitu ya. Kalau 2025 itu kan sebetulnya 45 kuadrat, ya kan? 45 kuadrat itu adalah 9 kali 5, sorry, 45 itu 9 kali 5. Berarti ini 3 kuadrat kali 5 kuadrat gitu kan? Ya nggak? 3 kuadrat dikali 5. Nah, dipangkatin lagi 2. Itu. Berarti nanti jadinya 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Ya. 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Itu. Terus katanya FPB dari A dan 2024 itu tuh di antara 20 dan 30, gitu kan. Berarti kemungkinannya sebenarnya dua-dua, betul nggak? Dua-dua, terus 23 ya? Ya nggak? Dua-dua sama 23 doang, tapi kan yang diminta dia bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Oh, berarti FPB-nya 23, gitu ya. FPB dari A dan 2024 itu adalah 23. Itu. Kalau di sini berarti kan katanya FPB dari A dan 2025 itu juga sama terletak di antara 20 dan 30, gitu kan. Bilangan ganjil bukan kelipatan 5. Sebenarnya ini bisa aja, em 3 kali 5, 15. 9. Berarti sebenarnya bisa 3 kali 3 ya, 3 pangkat 3 atau 5 pangkat 2 kan? 25 atau 27 itu. Tapi yang diminta bukan kelipatan 5 ya. Kalau bukan kelipatan 5 berarti yang diambil yang 27. Berarti di sini FPB-nya, FPB dari A dan 2025 itu adalah 27, gitu ya. Nah, kalau kita gabungin, ya, kalau kita gabungin, ini kan FPB A 2024 itu 23, FPB A 2025 itu 27, gitu kan. Berarti si A itu sebetulnya harus berada di antara A 2024 sama A 2025. Ya nggak? Kalau misalnya katakan 23 aja, 23 dia nanti nggak masuk ke 2025. Bener nggak? Jadi yang termasuk kedua-duanya. Kalau yang termasuk kedua-duanya, ya karena ini nggak beririsan, jadi dikaliin aja ya. Berarti nilai A itu sama dengan 23 kali 27. Ya nggak? Biar masuk ke dua-duanya gitu kan. Nah, ini jawabannya betul 621. Jadi untuk soal ini jawabannya betul 621. Silakan boleh dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Kalian kalau Kenapa ada yang apa? kenapa tidak menggunakan 25? Karena ini bukan kelipatan 5. Eh, Ya nggak? Di soal ada oh, keterangan bukan kelipatan 5. Kalau 25 itu kelipatan 5. oh, bukan kelipatan 5. Mm-mm. Kalau sebenarnya nggak ada pernyataan ini, nilai terkecil A-nya ya berarti 23 kali 25 ya. Kalau nggak ada pernyataan bukan kelipatan 5. Tapi sayangnya ada pernyataan kelipatan 5. Bukan kelipatan 5. Kak, ini bukan nilai terkecil A ya?
Iya, nilai terkecil A. Ya nilai terkecil A kenapa dikali, Kak? Karena faktor persekutuan terbesar dari A dan 24 serta A dan 2025 itu terletak di antara 20 dan 30. Jadi gini ya, si A-nya itu FPB-nya, FPBA sama ini, FPBA sama 2025 itu terletak di antara 20 dan 30. Ingat, FPB-nya ya, bukan nilai A-nya. Oke? Oh, oke, Kak. Ya. Nah, kalau nilai A-nya itu berarti eh, kita cari yang sehingga FPB si A dan 2024, FPBA dan 2025 itu terletak di antara 20 dan 30. Jadi A-nya memang harus dikali itu. Ya, karena si A itu kalau digunain atau digabungin dengan 2024 dan digabungin dengan 2025, itu FPB-nya terletak di antara 20 dan 30. Kamu coba aja A-nya 621, cari FPB-nya sama 2024, sama cari FPB 2025, nanti ketemu dia sesuai pernyataan. Oke, konfirmasi yang bagus ya. Jadi memastikan kenapa dikali gitu. Good discuss. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke lanjut Kak. Oke, ke soal 4. Ini ada yang jawab 72 faktor katanya. Oke, dua orang menjawab 72. Misalkan M sama dengan 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3 dan N sama dengan 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Banyaknya faktor positif dari M kali N yang habis dibagi 20 adalah. Oke, berarti ini kan faktor positif kelipatan 20 ya. Kalau habis dibagi 20 itu bisa dibilang kelipatan 20. Gitu ya. Kelipatan. Oke, pertama coba kita kalikan dulu. Eh, kita kalikan dulu M kali N. Ya, berarti 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3, terus dikali lagi 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Sifat perpangkatannya ya, kalau ada basis sama terus dikalikan maka pangkatnya ditambah. Ya, atau kalau mau ditulis dulu deh gini ya. Ingat sifat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, itu sifatnya ya. Nah, basisnya atau bilangan pokoknya yang sama itu kan 7 nih. Ya, berarti si 7 itu pangkatnya ditambah. Jadi kita punya 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 dari sini dikali 7 pangkat 3 kali 2, 3 tambah 2 berarti 5. Itu. Ya, berarti tau function ya dari M kali N itu adalah 5 plus 1 kali 3 plus 1 kali 5 plus 1. Itu. Berarti 6 kali 4 kali 6. Ya, 36 kali 4 ya. 4, 2, 12, 144. Berarti 144. Tapi itu adalah tau function ya. Ngapain nyari tau function ya sebenarnya. Oke, sekarang coba kita ubah lagi dulu. Ya, kita ubah lagi dulu, maaf. Karena yang dicarinya itu yang kelipatan 20. Berarti kan kita punya tuh M kali N itu sama dengan 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 5. Gitu kan. Kelipatan 20 tuh berarti harus kita ambil nih
4 dari sini, ya, 4 dari sini kan, berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, ya. Terus 5 ambil satu dari sini, gitu kan. Berarti ini 5 pangkat 2, nah ini kali 7 pangkat 5. Nah, kalau kalian perhatikan, yang ini tuh nanti jadi 20, ya. Jadi 20, gitu. Berarti di sini 2 pangkat 3 kali 20 kali 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 5. Ya, ini 20-nya kita faktorkan aja karena kita mau mencari eh, banyak faktor positif kelipatan 20. Berarti dalamnya itu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 5. Gitu. Oke, kita ke sini. Ya, kita akan mencari banyaknya faktor positif M kali N kelipatan 20. Ya, berarti ambil pangkatnya ya. 3 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 5 tambah 1. Berarti 4 kali 3 kali 6. Ya, 12 kali 6. 2672. Iya, betul. Jawabannya adalah 72 faktor positif kelipatan 20. Gitu. Oke, good. Sudah banyak yang betul. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan. Ini kalau kalian tahu ya, soal nomor 4 ini modifikasi OSP tahun 2023 kalau nggak salah. Kalau soal nomor 2 tadi, ini OSP 2024. Soal nomor satunya, ini modifikasinya. Kalau ini 2024 juga kalau nggak salah. Ini 2024, cuma dimodifikasi dikit. Gitu. Kalau kalian sudah pernah mengerjakan OSP kan, kalau soalnya sama persis, takutnya kalian cuma ingat jawaban. Tahu function bagian kiri nggak guna? Iya, betul. Hehe. Tadi kelupaan malah nyari yang ini. Benar, yang ini nggak perlu diperhatikan. Ya, tadi cuma salah salah ngitung aja. Jadi langsung aja ke sini sebetulnya. Dari sini, faktorin lagi ke sini, baru jawabannya sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini jawabannya berapa? Ini sebenarnya mainnya basis bilangan, tapi dia nanti ada eksplorasinya dikit-dikit kayaknya. 156, 136. Ini yang jawab 136 ya di sini ya. Oke, dua orang menjawab 156. Ya. Diketahui A dan B adalah bilangan dua digit, sedangkan C adalah bilangan tiga digit. Kita misalin aja ya. Pertama kan gini ya, digit-digitnya itu tepat digunakan hanya sekali. Artinya digit-digit A, B, dan C itu pasti berbeda. Bener nggak? Jadi kita misalin aja, misalkan A itu katakanlah A10B, kemudian B itu adalah C10D, kemudian C itu adalah E100 F10G, gitu ya. Oke? Nah, ada pernyataan bahwa, mana tadi? Ini dia. A tambah B itu sama dengan C. Ya, berarti A tambah B itu sama dengan C. A-nya itu kan A10B ditambah, sorry, C10D ditambah E100 F10G. Itu. Iya, nanti kesimpulannya situ sih sebetulnya. Em, Sekarang gini ya, kalau misalnya ada bilangan dua digit, AB ditambah CD, ya. Ini kan bilangan dua digit, EFG.
kalau katakanlah 99 paling besar ya, 99 tambah 99 itu kan 198, bener nggak? Jadi pasti si E-nya itu satu, ya. Nggak ada bilangan dua digit, kalau jadi tiga digit, ya. Selain satu itu, depannya itu nggak mungkin. Jadi dari sini bisa kita peroleh, ini pasti satu, gitu ya. Dari sini E sama dengan satu, gitu ya. E sama dengan satu karena dua digit tambah dua digit hasilnya tiga digit. Itu maka bilangan pertamanya atau digit pertamanya pasti satu. Ini sedikit cryptaritem sebetulnya ya. Itu kalau mau ditulis alasannya ya. Alasan karena dua digit tambah dua digit karena dua digit tambah dua digit sama dengan tiga digit ya. Maka digit pertama dari bilangan tiga digitnya ya pasti satu. Itu pasti satu. Oke, kalau kita terusin, berarti kan gini. Ini adalah 10A tambah B ditambah 10C tambah D sama dengan ini satu ya. Atau kita tulis dulu 100E tambah 10F tambah G. Itu. Ini coba kita kelompokin nih 10A tambah 10C tambah B tambah D. Ini sama dengan 100 kali satu ditambah 10F tambah G. Ini N-nya satu ya. Kita pindah ruas aja yang F sama G-nya ke ruas kiri. Jadi gini ya, 10A tambah 10C kurang 10F tambah B tambah D kurang G sama dengan 100. Itu. Kalau mau dikelompokin, ini difaktorin dulu 10-nya. 10 kali A tambah C kurang F Eh, tambah B tambah D kurang G emang G, sama dengan, oh iya, emang G adalah 6 enggak? G sama dengan Digit 6. doang. Betul, G sama dengan 6. Karena digit terakhirnya itu Berarti pasti kenapa 6. tidak substitusi? Hmm? Berarti kenapa enggak substitusi G? Boleh sih, boleh. Substitusi G berarti jadinya ini 6. Berarti 106 gitu ya. Hah? Iya kan? B tambah D em, ini nanti jadinya 106 gitu kan. Mhm. Tuh. Oke, kita substitusi aja ini jadi 6 atau di sini aja ya. Di sini ini jadi 6 gitu. Boleh, boleh, boleh. Tambah 6 tambah 6 gitu ya. Nah, sebetulnya sampai sini tuh mentok ya. Tinggal kita analisis kan. Betul nggak? Kita analisis bahwa em, berarti kan yang tertinggal tuh A, B, C, D, E udah ya, F. Nah, ini tuh diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tapi 1 dan 6 sudah digunakan. Itu berarti tinggal 2, 3, 4, 5, 7, 8 yang digunakannya. Gitu ya. Ya udah. Nanti eh kalian cari ya kalian cari em, di sini coba nih ACF 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 yang mungkin itu adalah 875 ya enggak atau 785.
Ini bentar dulu ya. Richard, bentar dulu. Terus BDG. Eh, sebenarnya G-nya udah ya. Berarti BD aja. Ya, berarti em, bisa 42 atau 26 ya? 24. Itu nggak? Ya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh yang ini nih. Yang ini tuh jadi 100 gitu ya. Jadi mau dipecah gini nih. Ya, tujuannya tuh ini jadi 100. Terus BD-nya ini jadi 6. Jadi kalau BD-nya ini 6, kemungkinannya adalah 42 dan 24. Kalau ini jadi 100, sebetulnya 10 kali 10, 100. Ya, jadi A plus C kurang F-nya ini harus jadi 10. Itu, ya nggak? Nah, jadi kalau yang ditanyakannya itu adalah em, apa sih bilangan C, itu kan adalah EFG, ya nggak? Berarti 100, F-nya itu mau nggak mau 5 kan? Terus C-nya 6, G-nya 6 gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya betul 156. Tapi kalau 136 kan juga bisa. 136. Iya. Coba kita cek. Berarti 8, 2 tambah 54 sama dengan 136. 8, 8, 82 ditambah 54, 136. 82 Aku tambah tulis 54. 54, 6. Terus 6. itu jadi ada lebih dari satu cara. Ntar dulu. 82 AB. Cara Caraku membuat membuat A B C D F G. Aku, yang B dan D aku ke semua solusi dan memilih 2 dan 4 karena semua yang lainnya salah. Lalu hanya 3, 8 dan 5, 5, 8, 7. Sudah ada Berarti Robin berapa jawabannya? 2. Dua. Dua bilangan 156 sama 136. Keduanya benar kan? Keduanya benar sih, betul. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Wow, menjadi wow, Ntar jika dulu. menjadi fungsi, berarti ada 2 titik. Karena ini juga memang sebenarnya dipecahnya bisa aja selain 100 ya. Ya udah, nanti kakak cross check lagi ya. Tapi memang kalau tadi yang diajuin sama siapa Richard ya, ini juga betul ya. Karena nggak ada ketentuan, misal AB-nya itu lebih besar dari B gitu kan. Sorry, A-nya itu lebih besar dari B atau semacamnya. Dan ini juga memang memungkinkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak ini kakak tampung dulu ya. Tapi nanti kakak perhatiin ada konsep yang salahnya atau enggak ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang jawab 156 betul, 136 juga betul. Gitu. Gitu. Tapi nanti kakak cek ulang, kakak cross check pembahasannya ya. Oke, good. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Lanjut. Lanjut. Oke. Sip. Nah, nomor 6. Berapa kalian? Aku dapetnya 86. 86. Iya, kakak juga 86. Gitu ya. Kalau kakak lihat manual ya. Lihat manual. Caranya sedikit manual. Itu. Jadi, katakanlah A. Jika dibagi 3 bersisa 2. Ya, berarti kan ada 2 sendiri gitu kan. 5
8, 11, gitu kan. Pokoknya kalau dicari terus-terusan nanti ada 83, 86, 89, 92, 95, 98 gitu ya. Itu. Terus kalau misalnya A dibagi 5 bersisa satu, ya A dibagi 5 bersisa satu itu bisa 1, 6, 11, 16, dan seterusnya lah ya. Gitu kan nanti ini kelihatan nih 81, 86 gitu kan. 86, 91, 96 gitu. Terus kalau A dibagi 7 bersisa 2, ya kan? Ini kita mulai dari 2, 9, terus tambah 7 aja, 16, 23, dan seterusnya. Tambah 7 terus, gitu kan. Jadinya 59, 86, gitu. Sama 93 ya. Gitu. Kenapa ada 86 untuk semuanya? Iya, ini kan sebenarnya mau dicari. Ya, mau dicari. Oh ya udah, jadinya jawabannya 86, gitu. Ya, Wih, betul. Nilai A yang mungkin. wih, wih, wih. Kenapa? Kan benar. Iya benar, jawabannya 86. Ada jawaban lain nggak? Kalau dia mintanya bilangan yang lebih kecil dari 100 nggak ada sih. Karena di sini kakak juga udah mentok. Boleh tambah satu tiga Oh iya, satu dan lima. di sini kalau dicari ya, habis habis 11 berapa habis 11? Betul ya, 14. Kan, tapi kan 14 jadi nggak bisa dong. Kan habis ini 14. 17. Habisnya 17, betul. Ya, jadi beda satu. Kan harus harus masuk ke tiga-tiganya. Jika tidak jika tidak lebih kecil dari 100, boleh tambahin 105 105 ripi-ripi. Jangan. Nanti jawabannya lebih dari satu. Ya, ini ya. Tuh kalau misalnya ditambah 3 kan jadinya 14. Dia nggak nyambung ya, nggak nyambung ke 16. Kayaknya memang jawabannya cuma satu. Kalau dicari-cari juga ini manual, eh, cuma 86 nanti yang ketemunya. Kak, aku jawabannya 16 dan 86. Hmm, kakak kasih setengah ya. Nanti di jawaban, kalau jawabannya 2 kakak kasih setengah deh. Jadi skornya 2. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 jawabannya berapa nih? Ini kalian harus bisa membuat persamaannya dulu sih sebetulnya. Ya. Naskah aslinya tuh bahasa Inggris. Cuman kakak terjemahin ke bahasa Indonesia nih kalau kalian tidak terbiasa, belum terbiasa dengan bahasa Inggris gitu ya. Oke, di sini udah jawabnya betul nih. Oke. Katanya pabrik A itu membuat 1.252 kursi lebih banyak dari pabrik B. Pabrik C membuat 2 kali kursi ya sebanyak pabrik B. Ya, jadi pabrik C itu membuat 2 kali pabrik B lah. Setelah 3.216 kursi terjual dari pabrik A, maka ada 5 kali kursi di pabrik B. Jadi si kursi yang ada di pabrik A itu setelah terjual segini itu adalah 5 kali dari pabrik B. Gitu. Berapa banyak selisih antara pabrik C dan pabrik B? Oke, jadi kalau A itu ya kita lihat di sini dia kan membuat 1.252 lebih banyak dari pabrik B, berarti plus B gitu kan. Terus pabrik C itu 2 kalinya pabrik B, berarti C sama dengan 2B ya. Nah, yang perlu kalian pahami itu di sini nih. After 2000
3.216 kursi terjual dari pabrik A, ya maka eh, 5 kali yang ada di pabrik C itu sama dengan pabrik A gitu. Atau di sini aja nih. Jumlah kursi pabrik B itu 5 kali lebih banyak daripada pabrik A. Oke. Jumlah kursi pabrik B lebih banyak dari pabrik A. Sorry, 5 kali pabrik A. Tapi setelah A-nya itu terjual 3.216, berarti A-nya kurang dari 3.216. Gitu kan? Ya. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan ke dalam, itu kan, ya enggak? Berarti B itu sama dengan 5A kurang 5 kali 3.216 itu adalah 16.080. Itu. Ya. Nah, dari sini memang harus disubstitusi aja ya. Substitusi. Itu ya ke sini nih. Sebenarnya tadi ada yang nunjukin caranya lebih enak sih. A 1252 ditambah B. Nah, B-nya ini kita ganti ya. Kita substitusi jadi 5A tambah sekian tuh. Berarti A sama dengan 1252 tambah B-nya itu diganti. 5A kurang 16.080. Pindah ruas, berarti A kurang 5A sama dengan 1252 kurang 16.080. Berarti min 4A sama dengan min 14.828. Berarti A-nya sama dengan min 14.828 dibagi min 4. Berarti A-nya sama dengan 3.707. Ya, kalau A-nya sudah dapat, kita bisa temu B-nya tuh di sini ya. Atau di sini juga sama aja. Itu kita ambil yang kecilnya aja ya. Yang ini. Berarti kan A itu sama dengan 1.252 ditambah B. Ya. A-nya itu 3.707 sama dengan 1.252 tambah B. Berarti B-nya itu adalah 3.707 dikurangi 1.252. Itu adalah 2.455. Karena C itu 2 kali B, jadi harusnya C-nya itu ya tinggal dikali 2 kan? Benar nggak? Tapi kan 2B Selisih. kurang B. Betul. Berarti C. Iya, udahlah. Gitu kan. C itu sama dengan 2B kan? Ya nggak? Nah, yang ditanya selisih kan? C kurang B. Berarti 2B kurang B. Berarti B. B-nya itu adalah 2.455. Jadi betul untuk soal ini jawabannya adalah 2.455. Itu. Oke, kita ke soal 8. Nah, ini 8 yang paling susah kayaknya ya. Benar nggak? Oke, Itunya kecepatannya bisa sampai desimal. kecepatan bisa sampai desimal. Iya, aku ketemunya sampai desimal. Kamu berarti ubah ke dalam meter per sekon ya? Aku, enggak, aku kilometer. Apa? Kilometer per jam tetap. Iya, Oke. Gini ya, jarak kota Palu ke kota Poso 180 kilometer. Jarak tersebut jika ditempuh dengan kendaraan umum ternyata lebih lambat 2 jam daripada jika ditempuh dengan kendaraan pribadi. Ya, jika kecepatan rata-rata kendaraan umum 32 kilometer per jam lebih lambat dari kecepatan kendaraan pribadi, maka perbandingannya berapa? Pertama coba kita misalkan dulu ya. Misal kecepatan rata-rata kendaraan umum adalah V, ya, dan waktunya itu adalah T. Oke? Berarti dari sini
kita bisa mencari kecepatan dan em, waktu kendaraan pribadi. Ya, kecepatannya itu kan di kendaraan umum 2 jam lebih lambat. Sorry, itu waktunya. Kecepatan rata-rata kendaraan umum 32 jam lebih lambat. Ya, berarti nanti kecepatannya itu adalah kendaraan umum ditambah 32 jam. Ya, karena kita bicaranya kendaraan pribadi. Terus untuk waktunya, ya, untuk waktunya berarti jadinya T kurang 2 ya. Kendaraan umum kan lebih lambat, 2 jam. Oke, T kurang 2 berarti. Oke, nah sekarang yang kita perhatikan jaraknya ya. Pertama ingat dulu deh. Ingat rumus. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu kan? Ya enggak? Atau kalau mau mencari waktu berarti jarak bagi kecepatan. Itu rumusnya ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa jaraknya itu adalah 180 kilometer. Itu, ya. Berarti kalau kita bicara kendaraan umum, itu berarti T-nya sama dengan S per V kan? Berarti 180 per V. Terus kalau kita bicara kendaraan pribadi, ya, si T kurang 2-nya itu sama dengan 180 per V-nya tambah 32, gitu ya. Nah, ini tinggal substitusi aja ke sini. Ya, substitusi T sama dengan 180 per V. Ya, berarti jadinya gini nih. 180 per V kurang 2 sama dengan 180 per V tambah 2. Kalau kita pindah ruaskan, ya, 180 per V kurang 180 per V plus 2. Ini duanya pindah ruas ke kanan aja. Nah, kita punya persamaan seperti ini. Kita lanjutin, ya, kita lanjutin ke sini. Coba faktorin dulu aja 180-nya. Jadi 180 dikali 1 per V dikurang 1 per V plus 32. Harusnya V plus 32 itu ya. Itu. Dari sini kalau penjumlahan pengurangan kan harus disamakan penyebutnya. Ya enggak? Ini 180-nya pindahin ruas dulu aja ke sini. Terus ini samakan penyebutnya. Berarti jadinya gini. V kali V plus 32 dikurang 1 per, ini dikali V ya. Gitu. Sama dengan 2 per 180. Nah, si satunya itu berarti, ya, kalau yang kiri itu dikali V plus 32. Kalau yang kanan itu cuma dikali V doang. Ya enggak? Mm-mm, gitu. Nah, berarti di sini kita punya nih, penyebutnya sudah sama, yaitu V kali V plus 32. Terus yang atas itu adalah V plus 32 dikurang V. Ya, sama dengan ini kalau kita sederhanakan jadinya 1/90 ya. Ini V-nya habis.
ya. Berarti jadinya adalah 32 per V kali V plus 32 sama dengan 1/90. Ini kita kali silang aja, ya kali silang gini, gitu ya. Berarti nanti jatuhnya adalah V kali V plus 32 itu sama dengan 32 kali 90. Sebenarnya ini kan artinya gini ya, V kali V plus 32 itu adalah perkalian dua buah bilangan yang selisihnya 32. Betul? Perkalian dua buah bilangan yang selisihnya 32. Ya. Kalau mau dipecah dulu ya, 32 itu kan 8 kali 4. 90 itu 5 kali 18. Ya. Kalau kita susun ulang, yang selisihnya 32 itu bisa 40 sama 72. Berarti 8 kali 5, 40. 4 kali 18 itu 72. Nah, itu udah memenuhi V kali V plus 32. Ya nggak? Udah sama. Artinya di sini kita peroleh V-nya itu sama dengan 40. Ya. Dan V plus 32-nya itu adalah 70. Atau gini ya, ini kan kendaraan umum. Yang ini kendaraan umum kan. Terus yang ini kendaraan pribadi, ya kan? Berarti kita bandingkan aja. Umum banding pribadi. Itu sama dengan 40 banding 72. Sederhanakan, karena yang diminta perbandingan paling sederhana. Berarti umum banding pribadi itu sama dengan 5 banding 9. Itu. Jadi untuk soal ini adalah 5 banding 9. Itu. Silakan boleh dipahami dulu, kalau ada yang tanyakan boleh ditanyakan. Ini sisa 5 menit lagi sebetulnya. Jadi kakak jelasinnya cepet aja ya. Karena eh, nggak begitu sulit juga sih. Nomor 9. Ya, kalian harus tahu dulu tuh. Kalau X itu kan sama dengan 2P kurang 4Q. Y itu sama dengan min P tambah 2Q. Ini kalau si X-nya itu kita faktorkan 2-nya, ya, berarti nanti jadinya P kurang 2Q. Ya. Perhatikan kalau misalnya si Y-nya ini kita kali negatif, ya negatif 1, berarti dapat nih min Y sama dengan min P kali negatif 1 itu P, terus 2Q kali negatif 1 itu min 2Q. Oh, berarti ya kita tahu kalau si X itu ternyata sama dengan 2 kali negatif Y atau sama dengan negatif 2Y. Itu ya. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Yang ditanyakan ini. Ini kita faktorin, yang bawahnya itu nanti X plus Y kali X min Y sifatnya ya. Nah, pasti yang atas juga ada unsur X plus Y atau X min Y. Karena di sini min 3, kemungkinan 2X plus Y kali X min Y. 2X kuadrat, 2X kali min Y, itu min 2XY. Oh, ini harusnya min juga berarti. Iya, min juga. Min XY, iya betul. Nah, udah pas ya. Nah, ini tinggal sederhanakan, coret, jebret. Itu berarti kita punya 2X kurang Y per X plus Y. Nah, kita substitusi aja tuh. Kalau nilai X itu ya sama dengan 2Y, negatif 2Y. Nih di sini nih. Ya. Jadi nilai X itu sama dengan negatif 2Y. Ya udah,
Berarti 2 kali negatif 2Y kurang Y per negatif 2Y tambah Y. Berarti ini min 4Y kurang Y per ini min Y. Berarti itu min 5Y per min Y. Nah, ini negatif bagi negatif habis positif ya. Terus Y bagi Y habis. Berarti jawabannya adalah 5. Itu. Jadi untuk soal ini jawabannya 5. Lanjut satu soal terakhir baru setelah ini istirahat ya. Satu soal terakhir. Diberikan n bilangan asli kelipatan 15 yang digit-digit penyusunnya hanya terdiri dari angka 0 dan 8. Nilai terkecil n adalah. Oke, kalau kelipatan 15, dia itu artinya habis dibagi 3 dan 5. Ya, habis dibagi 3 dan 5. Kalau habis dibagi 5, ya, itu kan digit terakhirnya adalah 0 atau 5. Itu. Tapi di sini cuma bolehnya 0 atau 8. Berarti yang ini nggak mungkin. Jadi udah pasti di sini habis dibagi 5-nya itu adalah digit terakhirnya adalah 0. Pak, Oi, aku pikir itu digit 0 sampai 8. Boleh 0, 1, 2 apa, tapi oh oh enggak. my, Hanya terdiri dari angka 0 dan 8. aku tulis 8880. Oh, tapi benar 880. Ada 38 dan Betul. berakhirnya 0. Nah, supaya habis dibagi 3 kan dia digit-digitnya jumlahnya harus kelipatan 3 ya? Atau habis dibagi 3. Berarti taruh taruh 8-nya 3 kali di sini kan? Betul nggak? Maka nilai terkecil N itu adalah 8.880. Jadi untuk Oh soal my ini god. betul 8.880. Aku tulis 15. 15. Karena aku Hmm, pikir 0 sampai 8 boleh. Aku pikirin, aku lihatnya itu 0, 1, 2 sampai 8. Aku tidak. hmm. Nah, di situ berarti ya. Ya harus teliti. Oke, beres. Itu dia pembahasan kuis satunya. Ya, so far kelihatannya kalian oke-oke sih. Tapi kita lihat nanti nilainya ya. Oke, kita break dulu sampai 18.30. Nanti kita lanjut materi tentang segitiga siku-siku. Oke, terima kasih. Dadah.